3 kesalahan yang aku buat saat membuat game pertamaku. Tapi dari 3 kesalahan ini, aku nemu 3 teknik rahasia yang akan aku bagikan ke kalian agar kalian tidak mengalami kesalahan yang aku buat. Kesalahanku yang pertama adalah membuat kode yang semrawut, macam mie instan. Jadi semua sistem nyampur jadi satu. Kontrol, pergerakan, skill, bahkan suara, semuanya nggak tertata dengan rapi. Jadi kacau kan? Banyak bug dan error. Solusinya adalah menggunakan solid principle dan design pattern saat melakukan programming. Nah, ibaratnya solid itu kayak ilmu masak, gimana cara menumis, gimana cara potong bahan, gimana cara mengukus yang benar. Nah, itu solid principle. Nah, design pattern itu kayak resep nasi goreng yang udah terkenal enak. Tinggal ikutin dan bisa kasih topping sesuai selera kita. Nah, kalau dua-duanya kita pelajari, kita bisa bikin sistem game yang gampang dimodifikasi, macam Lego, tapi nggak gampang error dan ngebug. Jujur saat mulai membuat game, aku nggak punya panduan jelas game ini akhirnya bakal seperti apa. Nah, ini adalah kesalahan besar yang akhirnya membuat aku kebingungan saat di tengah-tengah ngedevelop game. Nah, solusinya adalah membuat GDD atau Game Design Document. Ini tuh kayak peta, kayak Google Maps. Kalian tahu mesti kemana dan Google Maps-nya akan ngarahin kalian ke tempat tujuan. Nah, simpel aja, macam tulis ide atau fitur-fitur utama yang kalian pengen ada dalam game. Yang kedua, kalian cantumin referensi, bisa referensi art style, bisa referensi sistem, gameplay, atau yang lain. Kalian cantumin. Yang ketiga, yang terakhir adalah deadline. Ini penting. Kalau nggak ada deadline, kemungkinan besar game kalian akan molor atau bahkan nggak jadi. Ini semua nggak perlu panjang, yang penting jelas. Yang terakhir adalah aku nggak realistis. Aku sok jago, aku punya ekspektasi besar, padahal aku sendiri bukan full-time game developer, aku punya kerjaan, dan aku baru belajar game development. Game ini mungkin hampir nggak selesai karena aku overestimate. Syukurnya di tengah-tengah aku sadar dan aku melakukan efisiensi. Banyak fitur-fitur yang awalnya aku pengen ada di game, akhirnya aku putuskan untuk nggak garap dulu. Aku fokus pada fitur-fitur yang utama. Jadi lebih baik punya satu fitur selesai daripada 10 fitur tapi nggak jadi. Ya, akhirnya sekalipun gameku nggak sempurna, tapi aku bersyukur, aku bangga bisa selesaiin game yang sudah aku mulai. Dan aku yakin kalian pasti bisa lebih baik daripada aku. Gagal itu oke, guys. Mengalami kesulitan itu oke, guys. Selama kita terus belajar. Nah, next aku mau bikin game-game baru. Jadi kalau kamu tertarik, silahkan subscribe. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.